Sekali lagi shalom. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita terus menikmati kemenangan yang Tuhan berikan. Amin. Haleluya. Pagi ini kita mau bersuka cita bersama-sama. Kita mau terus merayakan kuasa dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Tiap-tiap hari kami ini menikmati Tuhan. Tiap-tiap hari kami ini mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Yang terus memberikan kami kekuatan yang baru. Semangat yang baru ya Tuhan. Kebangkitan-Mu memberikan kami hidup yang baru. Karena itu kami mau terus bersuka cita karena Tuhan. Sebab besar kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini kami, ini umat-Mu. Kami mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Allah yang besar. Mari puji Dia. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Kita aman berlindung dalam naungannya. Dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Mari jemaat Tuhan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya.
firman Tuhan memberikan kita hidup yang baru, kita mau hidup bagi Tuhan saja. Amin, haleluya. Amin. Ini kerinduan kami Tuhan, hidup bagi Tuhan saja, bukan bagi dunia ini lagi. Mari kita pujikan lagu ini bersama-sama. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Mari yang mau bersama katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Amin. Mari dengan rasa cinta kita kepada Tuhan, mari katakan bersama. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Amin, haleluya. Hanya Yesus satu-satunya pilihan hidup kita. Oh. Mari dengan segenap hati kita mau katakan kepada Tuhan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata
Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan. Di saat kami tidak tahu kami harus kemana Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya tempat yang bisa kami berlari, kami temui. Kami punya Tuhan. Oleh karena itu kami mau memberikan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Ini kami ya Tuhan. Biar kasih-Mu melawat setiap kami pagi hari ini. Kami terus mau buka hati kami untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus, di hati-Mu terukir namaku, di mata-Mu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian,
Haleluya. Kami merasakan betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh bersyukur. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Tanpa Tuhan dalam hidup kami tidak tahu apa jadinya hidup kami hari ini Tuhan. Tapi kami bersyukur buat salib-Mu, kami bersyukur buat keselamatan yang Tuhan beri. Kami bersyukur buat hidup yang baru yang Tuhan beri dalam hidup kami. Tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita mau bersyukur. Mari bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada kata-kata yang cukup. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Ya Ralapa ya Yesus. setia kebaikan-Mu dalam setiap hidup. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku, selamanya kau ku. Mari bagi berdiri bersama katakan, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku, selamanya kau bersama. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku, selamanya kau bersama. Takkan habis. Saya undang hambanya. Mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku, selamanya kau bersama. Mari sekali lagi katakan bersama-sama, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku, selamanya kau bersama. Selamanya kau bersama. Selamanya, selamanya kau bersama. Benar Tuhan, selamanya tidak ada yang lain. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami ikuti, hanya Engkau yang menjadi fokus kami untuk kami serupa dengan pribadi-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama bersekutu di dalam hadirat Tuhan, dan kami boleh mengalami Engkau terus menerus Tuhan. Izinkan kami Tuhan mengenal isi rahasia kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu berbicaralah dengan kuat dalam setiap kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Membawa perubahan, pembaharuan di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh mengalami transformasi dalam hati kami. Kami boleh mengalami pembaharuan pikiran kami.
Dan kehidupan kami boleh menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Inilah kami murid-murid-Mu ya Kristus. Pengurapan-Mu atas setiap kami. Engkau sangat kuat, nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat Pastor Vince dan seluruh tim Passion Worship. Luar biasa Tuhan hadir dan melawat kita. Terima kasih Pastor Hensan yang telah memberikan kesempatan pada saya. Ya, sebelumnya izinkan saya menggunakan tetap masker ya Bapak Saudara ya. Ya, saya Daniel Rusli dari Tegal. Ya, mungkin beberapa saya pernah kesini dulu waktu saya kecil banget. Ya, saya anak dari Pendeta John Rusli ya dari GBA Asem 3 dan hari ini boleh bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ya, saya senang bisa kembali ada ke tempat ini dan saya melihat satu bukan hanya bangunannya yang indah, tetapi atmosfer hadirat Tuhan yang sangat kuat ya. Wow, sungguh luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Baik Bapak Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau ini di depan adalah satu kalimat satu kata yang sangat jelas, yaitu bahwa hidup saudara dan saya adalah pribadi yang telah diselamatkan, telah ditebus oleh Tuhan. Ya, itu bukan sekedar supaya Tuhan disukakan, supaya menggenapi hatinya Bapa. Tetapi ada maksud Tuhan bahwa saudara dan saya diselamatkan. Memang itu pemberian yang cuma-cuma. Ya, saudara tidak dituntut bayaran atau membayar yang lebih. Tetapi waktu saudara dan saya ditebus untuk melanjutkan karya keselamatan itu. Amin Bapak Saudara. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama yaitu fellowship life, artinya bahwa kita mau hidup dalam persekutuan. Kita baca ayat yang menjadi pengantar untuk sharing hari ini, 1 Yohanes 4 ayat 11 sampai 13. Next. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 11 sampai 13. Oke. Kelihatan enggak ya? Oh, maaf ya Bapak Ibu, tulisannya putih, backgroundnya tambah terang. Ya, saya bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Nah Bapak Saudara, biarlah sebelum kita lanjutkan firman ini, kita satukan hati sekali lagi dalam doa. Bapa, inilah inti dari kedatangan-Mu, yaitu Engkau menyatakan kasih-Mu. Karena itu Tuhan, kami enggak sekedar mau belajar, mendengar firman, tapi biarlah kami melakukannya. Karena inti dari kehidupan Kristus itulah yang akan kami perbuat ya Tuhan. Terpujilah nama Engkau selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, saya rasa bahwa kita perlu sekali Bapak Saudara menghidupi kata-kata ini. Saling mengasihi. Karena untuk belajar saling mengasihi gak mudah. Saya dengan istri sudah menikah sejak tahun 2012 November. Hari ini saya dengan istri, ya namanya Agnes Febriani, mungkin boleh berdiri sebentar. Meskipun tetap pakai masker, tetap bisa ngadep. Ya, kami sudah menikah sejak tahun 2012 November dan dikaruniai 2 anak. Ya, yang besar umur 7 tahun namanya Marvel, yang kecil 4 tahun namanya Cherish, laki perempuan ya Bapak Saudara. Saya belajar dari kehidupan, saya masih seumur jagung, belum apa-apanya sama Pastor Hensan dan Pastor Vince dan Bapak Ibu Saudara yang lain. Tetapi ternyata yang namanya mempraktekkan saling mengasihi itu perlu perjuangan. Betul Bapak Saudara? Perlu berjuang. Kenapa? Kita punya kecenderungan untuk apa Bapak Saudara? Menuntut dikasihi. Betul enggak? Kita punya kecenderungan menuntut diperhatikan. Ya, kita maunya orang yang aktif ke kita, kitanya tinggal terima. Kita akan membalas mengasihi ketika seseorang mengasihi kita. Bapak Saudara yang kekasih, mari kita sadari itu bukan polanya yang dilakukan Tuhan Yesus. Yesus gak pernah datang ke dunia karena ada orang yang laporan, oh tolong kami mau mengasihi engkau karena itu selamatkan kami. Enggak. Yesus datang ke dunia
Karena terlebih dahulu dia mengasihi saudara dan saya. Amin. Halo, amin. Bapak saudara yang kekasih, itulah konsep Tuhan. Next kita lihat. Tuhan punya satu konsep yang luar biasa, bahwa Dia menciptakan kita untuk saling mengasihi. Perhatikan kata ini, mengasihi, bukan dikasihi. Kenapa? Kalau orang mengasihi, otomatis pasti dia akan dikasihi. Tapi seseorang menuntut dikasihi, belum tentu dia bisa belajar mengasihi. Sekali lagi, kalau seseorang belajar mengasihi, pasti dia dikasihi. Ibu saya, Ibu Endang Kristiningsih, tanggal 28 November telah berpulang ke rumah Bapak. Secara manusia, kita nggak boleh datang mendekat, dan ya itu waktu itu COVID juga, kena COVID Bapak Saudara. Ya, tetapi dari kesaksian yang saya dengar, bahkan seseorang yang baru ketemu satu kali, ya karena dia mendengar cerita dari suaminya, seorang hamba Tuhan yang dulu mungkin tahun 80-an pernah magang, ya, magang pelayanan di Tegal 3 tahun. Suaminya ini cerita gimana ayah dan ibu saya melayani, memberikan nilai-nilai sama dia. Dan satu kali istrinya punya kesempatan ke Tegal, mampir sebentar. Dan salah satu kesaksian dari istri hamba Tuhan ini, dia sampaikan, saya belum kenal beliau, tetapi saya mengenal sifat Tuhan yang sangat kuat dari hidup beliau, yaitu mengasihi. Nah, dari situ saya belajar sesuatu Bapak Saudara. Kalau seseorang hidupnya sangat mengasihi kepada orang-orang di sekelilingnya, saya yakin orang itu otomatis dikasihi orang-orang yang lain. Orang itu pasti akan gak usah minta, please tolong kasihani saya. Pasti otomatis dikasihi. Konsep Tuhan demikian. Ayat 11 tadi dikatakan, saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita. Kasihnya gak nanggung-nanggung Bapak Saudara. Kasihnya begitu luar biasa, sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Meskipun jaraknya jauh, boleh kasih tahu kanan kirinya, Tuhan sedemikian mengasihimu, ayo saya mau mengasihi kamu. Ya, ayo kita harus saling mengasihi. Amin Bapak Saudara. Nah, yang kedua Bapak Saudara, dengan jelas bukan hanya apa yang ada di hatinya Tuhan. Next. Yang kedua adalah Tuhan memberikan panggilan yang jelas kepada kita sebagai orang percaya. Ayat 12a dikatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Wah, maksudnya apa? Kok panggilan Tuhan begitu jelas? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Maksudnya gini, Bapak Saudara, kalau kita hubungkan dengan ayat yang di atas dan kalimat yang di bawah, maka jelas begini. Dunia gak pernah lihat Allah secara nyata, tapi mereka perlu sarana supaya mereka melihat Tuhan. Artinya persekutuan kita sebagai seorang percaya adalah wujud bentuk dari kehidupan Tuhan, wujud kasihnya Tuhan yang dinyatakan kepada manusia. Jadi kalau gambarnya di dunia aja rusak, tidak heran orang tidak mau percaya sama Tuhan Yesus. Kalau menjadi orang sekedar orang yang baik, mereka yang tidak percaya Tuhan Yesus banyak yang berbuat baik. Karena kasih kemurahan Tuhan, kami kira-kira hampir 7,5 tahun belajar di Hong Kong dalam sebuah pelayanan. Ya, saya lihat di Hong Kong itu banyak orang baik. Kenapa? Ya, mereka melakukan ajaran keyakinan mereka, ya. Mereka harus jadi orang baik. Karena dengan kebaikan mereka, mereka bisa mengalami kebahagiaan di dunia berikutnya. Kira-kira begitu. Banyak orang baik. Tetapi baik tidak akan membawa kita kepada keselamatan. Keselamatan hanya terjadi kalau seseorang bukan hanya menjadi orang baik, tapi orang itu harus hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran itu hanya satu, yaitu Yesus Tuhan. Problemnya adalah begini, orang gak mau datang kepada Yesus. Karena lihat contohnya yang ada di dunia aja,
ribut, berantem, saling menjelekkan. Sampai sini nangkap maksud saya Bapak Saudara. Kalau kita sebagai orang percaya cukup dengan iman. Tapi orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus, mereka perlu melihat dengan mata mereka seperti apa murid-murid Yesus. Nah karena Bapak Saudara, kita mau belajar gimana sih cara Tuhan mendidik kita untuk saling mengasihi. Firman-Nya berkata, next ayat 12b dikatakan bahwa jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kesempurnaan kehidupan Kristus dalam kita syaratnya mutlak satu adalah apa? Kalau kita saling mengasihi. Ada kata jika. Berarti kalau kita nggak saling mengasihi, sulit kesempurnaan kasih Tuhan itu nyata dalam kita. Katakan sama-sama, jika kita saling mengasihi. 1, 2, 3. Jika. Amin. Kasih-Nya akan sempurna jika kita saling mengasihi. Bagaimana kita bisa saling mengasihi? Ini luar biasa. Kita buka Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ternyata cara Tuhan membuat kita saling mengasihi dengan justru disenggolkan terus, digesekkan Bapak Saudara. Jangan kita berpikir, oh ternyata cara mengasihi itu adalah ketika selalu bertekun berdoa, saling membagi roti, saling ini itu Bapak Saudara. Itu masih permukaan. Ya, suami istri semakin kenal karena apa? Semakin ketika dia ada gesekan dalam pengertian ya apa adanya, terbuka. Betul Bapak Saudara? Coba waktu pacaran sama waktu sudah menikah, lebih banyak berantemnya waktu kapan? Kalau saya sih setelah menikah. Kalau yang lain Bapak Saudara nggak mau jujur ya udah nggak apa-apa. Berantem dalam arti kata beda pengertian, beda pendapat. Waktu masih pacaran masih agak jaim. Masih belum terlalu dekat. Masih lihat-lihat apakah ini jodoh yang dari Tuhan. Atau sebaliknya, jangan terlalu berantem. Nanti daripada dia yang mundur, repot saya. Gitu kan Mas? Tapi sudah nikah tambah dekat, tambah bergesekan. Ternyata ini yang dikatakan firman. Yesus membentuk karakter kita menjadi sempurna untuk saling mengasihi. Sama seperti waktu besi menajamkan besi. Orang percaya, saudara dan saya menjadi sempurna waktu saudara dibentuk satu dengan yang lain. Maaf kalau ada seseorang selalu berpikir, aduh aku udah gak cocok lagi. Di sini gak cocok, di sana gak cocok. Lalu pergi ke sana kemari. Pantesan hidupmu selalu tumpul. Kenapa saudara? Ketika mau dibentuk pergi. Ketika mau ditajamkan kabur. Saudara, di mata Tuhan waktu engkau digesekkan satu dengan yang lain. Waktu saudara dibentuk karena mau apa Tuhan yang mau Tuhan lakukan ada apa? Karena dia mau mewujudkan kasih yang sempurna. Bukankah kasih yang agape adalah kasih yang menerima tanpa syarat? Amin Bapak Saudara. Yang Tuhan mau dari kita bukan kasih filia, kasih persaudaraan. Dia mau lebih tajam, kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang siap dalam keadaan apapun untuk tetap mengasihi. Coba bayangkan sekarang. Kalau kasih agape ada dalam hidup ibu, bapak sekalian. Oh saudara, kita gak mikir lagi, aduh itu orang nyebelin banget sih. Aduh orang itu ngeselin amat sih. Yang ada dalam pikiran kita, kasihan ya dia. Tuhan gimana caranya aku memenangkan dan menyelamatkan jiwanya. Oh saudara, saya percaya satu hal, selama Anda dan saya hidup, masalah akan selalu ada.
Bahkan sekarang orang sudah mati aja punya masalah. Di Jakarta tuh Bapak Saudara, kemarin lalu ya, sampai kehabisan lahan kubur. Bapak Saudara, selama saudara dan saya hidup, engkau akan dihadapkan sama masalah. Kenapa? Karena waktu saudara hidup dan menghadapi masalah, itu adalah sebuah ujian dari proses pembelajaran kehidupanmu bersama Tuhan. Berapa minggu lalu di ibadah online di kami di Asem 3, saya membagikan ini. Ternyata kehidupan kita ini seperti sekolah. Ada proses belajar, ada proses ujian, dan nanti ada waktunya menikmati hasil dari proses belajar dan ujian, dikasih waktu istirahat. Tapi ingat, waktu libur tidak akan selalu lebih banyak dari waktu belajar. Betul Bapak Saudara? Ya. Tadi Pak Hensan katakan, oh anak saya sekolah di Atmaja tadi yang main drum. Tapi sejak sekolah nggak pernah masuk. Ya memang karena online ya Pak. Ya inilah keunikan zaman now. Ya, sekolah tidak perlu masuk sekolah, Bapak Saudara. Nah, kekasih Tuhan, kita lanjutkan. Karena itu besi yang menajamkan besi itu akan membuat sesuatu yang tadinya biasa akan menjadi bermanfaat. Kenapa saudara berkumpul di tempat ini? Maaf kalau cuma untuk dengerin khotbah. Zaman now gak usah repot-repot pergi ke gereja. Cukup duduk di kursi Bapak Ibu Saudara, buka TV, buka HP, betul? Mau pilih pengkhotbah mana? Dalam negeri, luar negeri, mungkin nanti luar angkasa. Karena kan sekarang Mars sedang disiapkan katanya. Tapi Bapak Ibu Saudara, proses penajaman tidak akan terjadi lewat online. Online yang ada bikin tambah risuh. Karena bahasa WhatsApp beda sama kalau ngobrol langsung. Miskomunikasi sering terjadi ketika justru kita tidak berdekatan. Betul Bapak Saudara? Waktu saudara berdekatan terbuka, kok kamu gini-gini? Oh ternyata kita miskomunikasi. Jadi yang suka bikin miskomunikasi itu apa? Orang yang suka menjauhi persekutuan. Ini menurut survei saya. Tapi kalau orang yang rekat suka bersekutu, punya miskomunikasi ada, tapi kecil banget. Karena dia bisa lebih mengerti satu sama lain. Anak-anak Pak Hensan, Bu Vince, mereka paham hati papa mamanya. Karena mereka sering kumpul deket ngobrol sama orang tuanya. Tapi kalau mereka berjauhan dan gak pernah komunikasi, akan lebih mudah terjadi miskomunikasi. Nah, kekasih Tuhan, saya ingin mengajak kita melihat satu kisah. Bagaimana kita boleh menjadi tubuh Kristus yang saling mengasihi dan melengkapi. Namun sebelumnya kita lihat satu contoh yang kurang bagusnya gitu ya. Yohanes 5 ayat 1 sampai 4. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, maaf sekali lagi kekecilan. Bapak Saudara nanti bisa minta deh ke Pak Hensan kalau perlu dikirim PDF-nya ya. Ya, setelah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Kisah ini sudah sangat terkenal Bapak Saudara. Bagaimana ada kisah orang yang lumpuh gak sembuh-sembuh karena apa? Karena dia tidak pernah bisa duluan masuk ke kolam yang namanya kolam Bethesda. Jadi pada masa dulu pun ada namanya kolam keramat Bapak Saudara ya. Ya kan, orang mempercayai kalau minum ambil air dari sini, air sumur ini, wah luar biasa. Nyemplung di kolam ini luar biasa. Di Alkitab ternyata ada ya. Cuma inilah yang Tuhan ajarkan, jangan fokus sama kolamnya. Bethesda
itu artinya apa? Next. Bethesda itu artinya anugerah, kemurahan, sumber pengharapan. Bukankah baik? Artinya Bethesda itu baik. Anugerah, kemurahan, sumber pengharapan. Tetapi yang menjadi masalah adalah begini. Ketika seseorang ada di tempat yang tepat, tidak punya pengertian yang tepat, yang benar, maka dia nggak akan mengalami yang namanya mujizat dan perubahan. Saya kasih contoh, Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini tepat buat Bapak Ibu Saudara bertumbuh. Tapi paradigmanya, saya datang ke sini kenapa? Di gereja ini enak, ya AC-nya, ya dekorasinya, musiknya keren, ada saksofonnya pula. Pendetanya, wah baik, masih muda, ganteng dan cantik pula. Wah gitu kan. Maaf ya Bapak Saudara. Engkau akan hanya dapat sebatas kepuasan di jiwamu. Tetapi ketika engkau datang ke tempat yang tepat untuk punya pemahaman yang benar, pasti Tuhan akan memuaskan roh, jiwa, dan jasmani Bapak Ibu Saudara. Masalahnya seringkali banyak orang pergi ke tempat yang tepat tidak dengan sikap hati dan pikiran yang tepat. Di Bethesda ini dijumpai ada seorang yang dikatakan 38 tahun lamanya sakit. Next. Ada satu fokus dari Yesus saat Yesus ada di situ. Karena ada satu orang yang sudah 38 tahun mengalami sakit. Kalau kita mungkin melihat sakit apanya? Sakit jasmaninya, betul Bapak Saudara. Tetapi di mata Tuhan, orang ini bukan masalah jasmaninya. Bagi Yesus sangat mudah menyembuhkan kelumpuhannya. Kita lihat ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu, Yesus tahu? Tahu. Karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu 38 tahun tadi, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Sang juru selamat, sang penebus, sang penyembuh hadir di depan dia. Dan saat itu dia menawarkan kesembuhan. Tapi karena itu tadi, karena orang datang ke tempat yang tepat, namun paradigmanya tidak tepat, maka kita lihat jawabannya saudara. Ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, kalau saudara ditanya mau sembuh, jawabannya gampang bukan? Mau. Tapi jawaban orang ini, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saudara, banyak sekali waktu kita dihadapkan dengan Tuhan, Tuhan berkata, maukah engkau sembuh, maukah engkau dipulihkan? Jawaban kita harusnya sederhana, tinggal bilang mau, enggak. Jawabannya ngalor ngidul saudara. Ngalor ngidul kulon saudara ya. Kita jawab ke sana kemari, disitulah sebenarnya problemnya. Yesus hadir selalu dengan kesederhanaan. Yesus enggak repot-repot, enggak neko-neko saudara. Tapi kita yang dihadiri oleh Yesus, kita yang didatangi oleh Yesus, kita yang suka merepotkan sendiri. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berkata konyol ya, dia jawabnya seperti itu. Tuhan, gak ada yang tolong saya. Mungkin kita berkata, di depan kamu itu Tuhan, kamu masih ngomong gitu. Ya ampun, kasihan deh lu, gitu saudara. Tapi jangan-jangan tanpa sadar kita melakukan hal itu Bapak Saudara. Kenapa Bapak Saudara? Saya tidak menghakimi orang ini, tetapi begini, komunitas yang ada di sekelilingnya itu komunitas yang buruk. Coba kita lihat, komunitas Bethesda meskipun tempatnya baik, tapi ternyata komunitas ini komunitas yang egois. Komunitas yang mementingkan dirinya sendiri. Apakah sampai sini setuju dengan saya?
Karena yang dilakukan adalah setiap air itu, kolam itu bergoncang, mereka nggak mikirin yang lain, mereka berlomba-lomba untuk yang pertama. Itulah sebabnya tempat yang indah itu tidak menjadi tempat yang menghadirkan surga. Coba seandainya kalau semua kerjasama, ya dibikin rapi dikit, kasih nomor antrian yuk. Siapa yang pertama kita bantuin. Lama-lama itu beres semua itu saudara di situ. Yang sudah sembuh tolong datang lagi bantuin yang masih sakit. Sembuh saudara. Nangkap sampai sini maksudnya saudara. Komunitas ini, komunitas yang justru merugikan satu sama lain. Nah, kita lanjut. Next. Karenanya saudara yang kekasih, kita harus bagaimana? Kalau kita lihat, ya ada satu ayat firman Tuhan berkata, bahwa sebagai seorang percaya, kita harus mempunyai akar yang kuat. Tunggu, kok file saya menghilang. Ya saudara dan saya harus hidup dalam akar yang kuat. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ternyata kehidupan kekristenan ini prinsipnya justru bukan dari berapa besar atau berapa banyak buah yang kau hasilkan. Sebuah pohon tidak pernah menjadi berhasil menghasilkan buah yang banyak karena penampilan lahiriah yang terlihat mata. Kasat mata kita, wih pohonnya besar amat ya. Ini pasti umurnya udah puluhan tahun. Wih daunnya banyak. Kuncinya ternyata ada di akar. Next. Akar, filosofi akar itu apa? Kesehatan akar akan menentukan kesehatan pohon. Kehidupan kita bisa saling mengasihi bukan karena berapa banyak kita ketemu, bukan seberapa bagus acara dikemas, tetapi sesungguhnya dimulai dari persiapan hati kita masing-masing. Waktu kita membangun persekutuan dengan Tuhan, maka akan menolong kita bisa membangun persekutuan dengan sesama. Saudara bisa bayangkan, kalau kita semua yang hadir di rumah Tuhan adalah orang-orang yang mempunyai akar yang sehat, membangun persekutuan pribadi yang erat sama Bapa. Akar sehat karena apa? Karena saudara banyak dibentuk lewat kebenaran firman-Nya, disadarkan, diubahkan lewat firman-Nya. Ketika kita berkumpul di rumah Tuhan, wow, akar-akar sehat berkumpul. Gak heran rumah kediaman Tuhan atau tempat orang-orang percaya berkumpul adalah tempat yang paling disukai. Anda tidak akan datang lagi karena musik yang bagus. Kita gak akan datang lagi karena pingin ketemu teman, sekedar ketemu. Tapi saudara dan saya, setiap engkau datang ke rumah Tuhan, saudara tahu karena di tempat kita berkumpul, di situ akar-akar yang sehat akan menjadi satu. Untuk menjadi pohon yang tumbuh kuat, sehat, memberkati kota ini, memberkati Jatibarang, memberkati lingkungan saudara. Next, kalau kita lihat gambar, gimana akar itu bisa terus bertumbuh, miliki kehidupan yang tertanam. Seperti tadi saya katakan, kalau besi, diketemukan besi dia menghindar, dia gak akan pernah jadi tajam. Kalau pohon ditanam di satu tempat dan dia terus merasa tidak suka, pindah cari tempat karena lihat kayaknya tanah sana lebih subur, lalu coba tanam diri di sana. Saudara, engkau gak akan bisa bertumbuh. Sebab apa? Engkau gak pernah tertanam. Sekali lagi, mari kita bangun kehidupan berfellowship seperti Kristus. Saudara, 3,5 tahun Yesus melakukan pelayanan.
dan 33,5 tahun Yesus hidup di muka bumi. Emang saudara pikir Tuhan nyaman? Kalau saya membayangkan, wah kayaknya pengennya sih balik surga melulu tuh. Kenapa saudara? Beda banget. Kalau istilahnya bumi dengan langit, ya memang itu. Di surga, dia raja, dia dilayani. Dia gak ngerasa kepanasan, dia gak ngerasa kehausan, gak ngerasa kelaparan. Di dunia semua terbalik. Gak disambut pula. Dicemooh, bahkan dianiaya, bahkan dibunuh, saudara, dimatikan. Saudara. Tetapi kenapa dia bertahan? Selain dia ingin menggenapi kehendak Bapa, dia sedang menanamkan dirinya untuk membangun akar yang kuat. Supaya ketika benih itu mati, maka apa saudara yang terjadi? Tunas yang baru muncul. Itu polanya Tuhan. Fellowship Life bicara tentang engkau mau memberikan hidupmu, tanda kutip, mati bagi komunitasmu supaya muncul kehidupan-kehidupan yang baru. Ini bukan sekedar masalah regenerasi, tapi ini bicara tentang apa? Kalau kita ingin mengalami pertumbuhan karakter di dalam Kristus, sebelum adanya kebangkitan harus ada kematian. Sebelum adanya tunas yang bertumbuh, biji itu harus pecah dan mati dulu. Kalau kita menjadi komunitas Bethesda, jangan pernah bermimpi dan berharap kita akan melihat komunitas yang bertumbuh. Saya tutup dengan ini next. Ya, Markus 2 ayat 1-4. Ini ayat mengisahkan bagaimana, saudara tentu tahu ayat ini ya. Kalau saudara belum pernah baca ayat ini, ada kemungkinan saudara baru ya. Kemudian yang kedua saudara lupa, yang ketiga saudara gak pernah baca Alkitab. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini Markus 2 ayat 1-4 adalah kisah tentang orang lumpuh yang dibantu 4 temannya. Pernah baca cerita itu? Pernah tahu tentu Bapak Saudara? Bagaimana orang lumpuh ini sembuh karena kesolidaritasan, kekompakan, unity teman-temannya yang peduli sama dia, yang sampai ngangkat ke atas atap dan diturunkan. Itu kisahnya. Kita langsung aja next. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini gambarnya kira-kira ini ya Bapak Ibu Saudara. Saya milih gambar juga saya mikir kenapa atapnya pendek amat ya? Antara kemungkinan orang di sana tinggi-tinggi atau karena ini untuk kebutuhan ini aja ilustrasi. Bayangkan kalau atapnya terlalu tinggi Bapak Saudara ya, nanti motretnya nggak dapet gitu. Nah, jadi Bapak Saudara gambarannya kira-kira gini. Inilah komunitas yang hidup. Apakah 4 teman-temannya nggak punya masalah? Saya yakin mereka juga punya masalah. Tapi mereka memilih memikirkan masalah satu orang yang perlu mendapatkan jawaban. Masalah mereka nanti dulu. Yang penting teman kita ini sembuh. Next. Nah, John Donne seorang penginjil hamba Tuhan berkata, gak ada seorang pun yang merupakan seluruh pulau itu sendiri. Setiap orang adalah bagian dari benua, sebuah bagian dari bagian yang utama. Bahkan sekalipun saudara adalah penemu sebuah pulau, saudara membuat pulau itu indah. Kalau kita lihat film-film ya Hollywood tentang orang terdampar ya, sebatang kara sendirian gak ada siapa-siapa, dia bangun ini bangun itu. Tetap aja yang namanya penguasa pulau, dia gak bisa hidup sendirian. Betul Bapak Saudara? Dia gak bisa berkata, akulah sang pulau itu. Dia perlu orang-orang di sekitarnya Bapak Saudara. Next. Nah, kita perlu bangun kedisiplinan ini Bapak Saudara. Kalau kita lihat tentang 4 orang yang menolong 1 orang yang lumpuh, kita harus belajar sesuatu dari sini. Kenapa ya Bapak Saudara? Ada komunitas yang bertumbuh dan berdampak
Kenapa ada komunitas yang gitu-gitu aja? Dulu, sekarang, selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Gak ada perubahan. Kedisiplinan ini perlu supaya kita bisa tumbuh bareng-bareng. Hari-hari ini kami lagi belajar tentang membangun kedisiplinan rohani. Gimana caranya? Next. Yang pertama, supaya kita bisa bertumbuh sama-sama, harus punya disiplin, belajar sama-sama. Satu dengan yang lain harus belajar bareng. Kenapa? Kalau yang satu tambah pintar, satu nggak pintar-pintar, jangan pernah mikir kita bisa maju bareng-bareng. Amin Bapak Saudara. Jadi ketika Bapak Saudara ada pengumuman ikuti kelas pembinaan ini dan sebagainya. Aduh Pak Hensan ngapain kelas-kelas melulu sih? Justru maksudnya adalah supaya mengajak kita maju bareng-bareng Bapak Saudara. Ada yang mau ditinggal kereta? Kalau nggak mau ditinggal kereta, beli tiketnya dan jangan telat masuk keretanya. Amin Bapak Saudara. Ayo bareng-bareng bertumbuh. Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Ada ayat lain berkata tiap-tiap hari. Pak, mana mungkin tiap-tiap hari ada pengajaran. Zaman now mungkin. Saya sudah buktikan. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 8. Saya tiap-tiap hari bersekutu dalam pengajaran rasul-rasul. Bersama siapa? Tubuh Kristus. Yang di Jakarta, ya, yang di Nusa Tenggara, yang di Hong Kong, Australia, bahkan Amerika. Join bareng jam 6 pagi. Siapa yang mimpin? Semua bersama-sama tubuh Kristus. Saya ngerasakan Bapak Saudara. Tiap-tiap hari kami bersekutu. Mujizat terjadi, pelayanan kesembuhan terjadi, pelayanan pemulihan terjadi. Suami istri yang berantem habis bersekutu itu mereka rekonsiliasi. Zaman now itu sangat mungkin terjadi. Salah satu hamba Tuhan, Pastor Edi Leo dari Abalov, beliau sampaikan gini, setelah 1 tahun lebih ini kami belajar menjalani kehidupan ibadah tiap hari di rumah-rumah ini. Sekarang kami tahu Tuhan menjadikan gedung gereja bukan lagi sekedar tempat ibadah. Kalaupun kita bisa pakai gedung gereja, itu tempat untuk Anda dan saya di training saudara. Jadi kalau kesini lagi masih ada yang berpikir nanti ke depannya saudara, supaya aku dapat makanan rohani. Aduh, itu porsi yang kecil sekali Bapak Saudara. Karena di tempat ini saudara dan saya sedang dilatih, diperlengkapi untuk menjadi jawaban bagi dunia ini. Ya, jadi mari kita tekun dalam pengajaran. Yang kedua, disiplin, apalagi kedisiplinan untuk bersekutu bersama. Zaman now bersekutu bersama tuh nggak gampang. Gangguannya banyak banget. Ayo kumpul. Sudah kumpul, apa Bapak Saudara? Duduk, nggak dengerin pengkhotbah, pembicara atau temennya lagi sharing, ngecek status, lihat Instagramnya temen. Bapak Saudara, sampai awal-awal ketika dulu, awal pertama, ada gereja-gereja yang sudah memutuskan mulai online. Orang pada bilang, ngapain online-onlinean? Saya agak gemes juga Bapak Saudara. Akhirnya saya tulis di sosmed saya. Sekarang harus ibadah online ribut. Dulu ibadah di gedung online-onlinean. Ngerti maksudnya Bapak Saudara? Lagi kepaksa harus ibadah online malah ribut. Tapi kalau lagi di gedung malah online. Kekasih Tuhan, membangun persekutuan itu harus ada disiplin. Makanya ada contoh-contoh misalnya sel group, komsel, cool, apapun namanya, mereka ambil kesepakatan. Udah ya, kalau kita udah kumpul, handphone di silent semua, ada yang lebih berani lagi, tolong handphonenya dimatiin. Mungkin ada yang lebih berani lagi, sediakan kotak, ayo handphonenya masukin kotak dulu dikunci. Mungkin. Kenapa Bapak Saudara? Pengganggu terbesar kita sekarang tuh ada di genggaman tangan kita kok. Benar?
Ayo jujur ngaku. Bapak Ibu Saudara, yang ganggu bukan dari sono-sono, di sini. Lagi dengar khotbah, siapa ya? 1 poin hilang lewat. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Pengganggu ada di dekat kita. Yang terakhir, kita harus disiplin bagaimana? Kedisiplinan, nah ini. Untuk melayani satu sama lain. Ini ayat yang mau saya bacakan sebagai bagian akhir. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Disiplin untuk saling melayani. Ya, tim musik boleh maju ke depan. Saudara dan saya diselamatkan Tuhan bukan sekedar memenuhi bangku-bangku gereja. Bukan sekedar untuk membuat acara-acara yang meriah di dalam sel grup Bapak Ibu Saudara. Tapi kita berkumpul untuk saling melayani. Aduh Pak, saya kalau nyanyi aja nggak bisa. Sampai orang banyak bilang, saya senang kalau lihat kamu nyanyi, tapi lebih senang lagi kalau lihat kamu nggak nyanyi. Karena apa? Mungkin fales, tapi ya nggak boleh gitu juga ya Bapak Saudara ya. Orang mau nyanyi, mau nadanya do re mi fa sol si li apa gitu Saudara ya. Terserah, yang penting hatinya. Pagi hari ini, siapapun Bapak Ibu Saudara, mulai pikirkan, Tuhan, gimana ya cara aku melayani di rumahmu ini Tuhan. Aku rindu bisa melayani Tuhan. Bukan dalam pengertian, aku bisa jadi singer enggak ya? Aku bisa jadi usher enggak ya? Enggak perlu mikir gitu Bapak Ibu. Mengasihi dan melayani Tuhan nomor 1. Mempedulikan sesamamu. 4 orang yang membawa orang yang lumpuh. Dia tidak berpikir, aku punya skill apa ya? Aku punya kemampuan apa ya? Udah gak usah mikir yang macem-macem. Angkat tilam temanmu itu. Gotong dia rame-rame. Bawa sama Tuhan Yesus. Disitulah engkau melayani Tuhan. Mari saya ajak kita mendisiplin diri juga untuk mau melayani Tuhan dan sesama. Terima kasih ya Tuhan. Mari bawa hati kita dalam hadirat Tuhan. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ya Tuhan, ubah hatiku. Mari sekarang kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, Biar mataku seperti matamu, ajarkan kasihmu, ku mau jadi seperti. biar musik dengan lembut mengiringi kita akan pujian ini. Bapak Ibu Saudara, ini yang
yang saya dapatkan setelah setahun ini COVID yang kita lalui, dan sampai saat ini belum tuntas secara sempurna. Tapi ini yang saya boleh belajar dari masa 1 tahun ini. Anda dan saya ternyata adalah pribadi yang tidak bisa dipisahkan. Begitu banyak kita yang ketika harus ibadah online kita berkata, aduh lebih enak kalau kita kumpul. Dan itu gak salah. Sebab saudara dan saya diciptakan sebagai makhluk sosial. Tapi sangat disayangkan kalau setelah kita melalui proses kurang lebih setahun ini, kita gak ada bedanya sama waktu sebelum COVID. Saya yakin dalam segala perkara Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Nanti saudara sambil pulang, ambil waktu merenung, Tuhan 1 tahun ini Tuhan ngajarin apa sih? Tentang betapa pentingnya saya berkomunitas, saya bersekutu. Kalau itu hanya menyentuh sampai jiwa karena aduh aku kangen ketemu teman-teman, aduh aku kangen suasana kebaktian. Dan itu gak menyentuh sampai kepada esensi dari maksud Tuhan mendidik kita, sangat disayangkan. Bersyukur kalau kita bisa mulai kembali ibadah onsite. Maafkan saya kalau saya ngomong gini Bapak Saudara. Apa sih ternyata yang bikin kita sebagai orang percaya tetap bisa bertahan? Ternyata bukan karena acara-acara kebaktian yang diberikan kepada Bapak Ibu Saudara. Tapi ternyata karena ada persekutuan orang percaya di dalamnya. Komunitaslah yang bikin saudara bertahan. Bapak Ibu Gembala, Bapak Ibu Saudara yang memperhatikan. Para pemimpin komsel, pemimpin sel grup, Bapak Ibu Saudara yang mempedulikan engkau. Teman-teman meskipun jarak jauh nanya kabar, gimana kabar. Itu yang bikin kita tetap bertahan. Amin Bapak Saudara. Khotbah bagus. Dengerin puji-pujian keren. Tetapi yang sebenarnya kita butuhkan, kita perlu hidup berkomunitas. Pagi hari ini, siapapun kita sadar bahwa selama ini aku terlalu egois. Aku seperti orang di kolam Bethesda itu. Aku hanya menuntut gereja harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Aku hanya menuntut teman-temanku harus begini kepadaku. Ingat, Anda dan saya tidak pernah dirancang untuk dikasihi. Tapi saudara dan saya dirancang untuk mengasihi. Mari bawa hatimu. Hampiri dia. Ambil waktu tenangmu untuk masing-masing kita ngomong sama Tuhan. Ya, ampuni kami Tuhan. Kami sadar kami harus saling mengasihi, melayani, belajar bersama-sama Tuhan. Kami sadar kami perlu bertumbuh bersama. Oh, kalau engkau ingin lari cepat, larilah sendiri, jalanlah sendiri. Tapi kalau engkau ingin mempunyai langkah yang panjang, jalanlah bersama-sama dengan saudara-saudara. Musuh terbesar setiap kita adalah ego kita, saudara. Siapapun kita, saya nggak berkata hanya kepada usia yang senior. Kadang kita yang lebih muda juga ego untuk mengakui, untuk menghargai generasi yang lain. Mari kita bawa hati kita pada Tuhan Yesus. Berdoa masing-masing. Katakan apa yang ada di hatimu. Permohonan ampun, kerinduanmu sama Tuhan.
Dari tempat engkau berdiri saat ini, siapa yang hari ini berkata, Tuhan, aku mau melayani sesamaku lebih sungguh hari ini. Aku mau belajar berjalan bersama-sama dengan saudara-saudaraku di gereja ini lebih sungguh hari ini. Kalau saudara orangnya, letakkan tanganmu pada dadamu, letakkan tanganmu, angkat tanganmu satu tangan ke atas. Tuhan, hari ini Tuhan, kau bicara sama saya Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Gak ada lagi yang namanya Superman. Gak ada yang lagi namanya orang hebat satu di gereja ini. Tapi kami boleh menjadi satu unity kesatuan. Satu tim yang memuliakan Tuhan. Gak ada satu kepala di tempat ini karena hanya Yesus kepala kami. Amin. Dan kalau kami semua terhubung sama satu kepala, maka semua bagian tubuh Kristus akan berfungsi. Amin. Kami semua adalah bagian di dalamnya Tuhan. Ya. Kami gak akan tuntut lagi pemimpin kami, rekan-rekan kami. Tapi apa yang kami bisa lakukan untuk tubuh Kristus ini, kami mau lakukan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu atas gerejamu, atas hambamu Pastor Hensan, Pastor Vinca dan keluarga, dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan di tempat ini dan sidang jemaat-Mu. Terpujilah nama Kau selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita akan selesaikan ibadah kita. Kami ya ajaib, oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih buat isi hati Tuhan yang sudah ditumpahkan buat setiap kami. Kami tahu kalau ada satu tempat di mana kami bisa membunuh dan mematikan semua keegoisan kami, itu adalah persekutuan orang-orang percaya. Oleh karena itu ya Tuhan, jadikan kami bukan hanya pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Itu menolong kami bertumbuh dalam keserupaan, kesegambaran dengan Yesus Kristus, dengan Bapa di surga. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang suka bersekutu, Tuhan yang sangat tertarik dengan hubungan. Karena itu biarkan Tuhan keserupaan itu juga menjadi bagian dari kehidupan kami. Tolong kami membangun disiplin diri kami supaya kami tetap terhubung satu dengan yang lainnya. Terima kasih, kiranya manifestasi dari kasih yang diwujud nyatakan dalam melayani dan memberi itu menjadi bagian yang paling kuat dalam hidup kami.
supaya Kristus nyata lewat hidup kami, lewat komunitas kami, lewat keluarga kami, lewat pribadi, lepas pribadi. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi kepanjangan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Wahyukan lebih banyak lagi penyingkapan dan rahasia-rahasia kebenaran yang mengubahkan kehidupan, baik kehidupannya pribadi, keluarga, dan pelayanannya, dan semua orang yang tersentuh oleh kehidupan dan pelayanannya akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah kami hari ini. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kejayaan. Mari Bapak Ibu arahkan hatimu kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah. Bawalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa. Kasih sayang, kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, di dalam persekutuan yang erat dan intim oleh Roh-Nya yang kudus. Kiranya menolong setiap kita selalu terhubung dengan tubuh Kristus. Manifestasi kasih yang saling melayani, saling memberi, kiranya itu semakin menguat dalam kehidupan kita, membawa kita menjadi berita yang terbaca, terdengar oleh semua orang bahwa Kristus adalah Tuhan. Mari kita pulang membawa berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat yang disempurnakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita terima berkat ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan,